Apa jadinya perasaanmu ketika ngebantu temenmu untuk memperjuangkan sesuatu, mengalahkan lawan-lawanmu dan teman-temanmu, tapi ketika perjuangan itu selesai, temenmu malah ngajak lawan-lawannya buat gabung jadi teman. Jadi teman semua dong. Partai Gelora dinilai bakal ngamuk-ngamuk apabila Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomunikasi dengan PKS. Penolakan Gelora itu dinilai cukup agresif yang menilai ideologi PKS bertolak belakang dengan partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Selain itu, PKS juga salah satu partai yang dinilai sering menyerang kubu Prabowo Gibran selama Pilpres berlangsung. Sehingga langkah Prabowo yang membuka pintu komunikasi dengan PKS dinilai akan meresahkan Gelora. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno pada Senin 29 April 2024. Overall bagi saya, kalau kita membaca dua variabel lainnya, yaitu bagaimana resistensi yang cukup keras dimunculkan oleh Partai Gelora. Sekalipun Gelora ini kan nggak lolos ke parlemen, tapi kan sejak awal memang pasang badan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jangankan ada niat untuk kerjasama ya, berkomunikasi saja dengan Prabowo Subianto, kawan-kawan Gelora itu udah marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Itu Oh kan ya? sebagai satu bentuk penolakan yang menurut saya cukup agresif. Eh, Ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi, mempertanyakan visi misi, mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai ya berseberangan satu sama yang lainnya. Karena kan selama ini kawan-kawan PKS ini kan adalah partai politik baik pada level elit dan grassroots-nya paling terbuka menyerang Prabowo dan Gibran mulai dari soal MK-MK, soal etika, Namun Adi menilai kedatangan partai baru dalam koalisi juga akan meresahkan partai pengusung Prabowo Gibran yang lainnya. Sebelumnya, Partai Gelora tegas menolak bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo Gibran. Respons penolakan itu disampaikan oleh Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Siddiq pada Minggu 28 April 2024. Mahfuz merasa selama proses kampanye, PKS sering mencuatkan narasi yang menyerang Prabowo Gibran. Lantas Mahfuz mempertanyakan ideologi PKS serta komitmennya jika ingin merapat ke kubu Prabowo Gibran. Ya jelas aja, waktu perang itu dibantuin, giliran menang kenapa musuh diajak buat gabung. Tapi ini politik ya. Presiden dan wakil presiden terpilih pengen semuanya bisa dirangkul, jadi kebijakan-kebijakan 5 tahun ke depan itu tidak banyak hambatan, tidak banyak jegalan-jegalan oposisi. Mungkin saja, tapi partai-partai pendukung yang awalnya memperjuangkan mati-matian untuk menang di Pilpres kali ini, apa ia bisa legowo? Tuh kan terbukti salah satunya Gelora. Ini sudah terang-terangan menolak kalau misalkan PKS ikut merapat di perahu pemerintahan 2024-2029 ini. Wow, akhirnya ada penolakan juga nih. Mesti mulai kita katakan bahwa kita punya arah, kita punya mekanisme sendiri, dan kita punya sistem sendiri. Kita non-blok. Ini negara terlalu besar untuk menjadi embel-embel. Bisa saja misalnya Pak Prabowo lebih membutuhkan PKS dibanding Gelora atas nama penguatan di parlemen untuk programnya. Tapi kan itu adalah frame kedua. Frame pertamanya itu adalah imajinasi kita tentang Indonesia seperti apa. Problem dari PKS itu kan karena sudah nggak ada ideologinya. Dan ideologi ini tidak ada lagi jubirnya. Karena yang ada ini sekarang itu adalah mesin partai, petugas partai. Jangan ada orang merasa suci di luar karena dia tidak berpartai, tapi nanti begitu ada kekuasaan mendekat ke partai. Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri. Apakah Golkar, Gerindra ini sebenarnya Neo Orde Baru dimasuki oleh elemen-elemen Islam seperti Gelora ini adalah Neo Orde Baru? Berarti ini kembali kepada P3 dulunya adalah PKS, PDI adalah PDIP. Apa itu yang sedang terjadi? Harusnya Anies Baswedan tuh jadi presiden PKS itu, harusnya ya. Menteri itu tidak boleh standar ganda, punya loyalitas ganda itu tidak boleh. Menteri harus single loyalty. Sikap Pak Prabowo kok tampak tidak seperti itu? Pada bagian ini Pak Prabowo gimana sih sebenarnya? Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Keuangan politik, kenapa nggak kita ngomong secara serius saja? Ya. Partai politik kita bayar aja, supaya jangan jabatan publik dijadikan alat untuk cari uang dalam politik. Jadi Fahri Hamzah sebagai tokoh dari Gelora ini, ya kita maklum ya, pantas saja dia adalah orang yang paling getol dan paling rame kalau protes soal PKS yang mau merapat ke pemerintahan. Karena kita tahu juga secara historis Fahri adalah ex dari PKS ketika dia sudah keluar dan bikin partai baru. Ya masih ada ngambek-ngambeknya lah ya kan. Apalagi Gelora tidak lolos di parlemen. Artinya
Untuk bisa mendapatkan kue yang dibagi-bagi oleh Pak Prabowo, Fahri mengharapkan dia dapat kue yang cukup besar. Kalau kedatangan orang baru ya dibagi lagi dong. Oposisi apa koalisi? Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oposisi apa koalisi? Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu. Tapi saingi ya, Masya Allah, tabarakallah. Sekian loh. 0, Proposalnya kita sama Mas Anies beda dan visinya beda. Kalau saya oposisi sehat kok. Sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat. Kasih. Dukung. Tuh langsung dijawab Mardhani Alisera. Tapi pakai nyebutin angka di mana jadi sebab Gelora tidak lolos segala. Tapi tidak nyebut Gelora sih. Partai apa ya gitu. Tapi kita sama-sama tahu lah. Apakah justru ketika berbicara soal power sharing, riak-riak itulah yang mulai akan timbul di dalam Koalisi Indonesia Maju? Kalau melihat kecenderungan hari ini, riak-riak itu muncul. Jadi ketika ada isu kaitannya dengan PKB dan Nasdem berkoalisi dengan Prabowo, AHY kan speak up. Jangan hanya soal koalisi. Ini bukan hanya soal koalisi besar ataupun kecil, tapi harus diuji kesetiaan mereka. Ini kan menurut saya adalah satu sikap politik yang nggak bisa dibantah. Ada perasaan tidak nyaman sebenarnya di partai. Ya, insecure, nggak nyaman ketika ada partai lain di luar koalisi Prabowo Gibran menjadi bagian di dalam. Tentu ini kan akan mengurangi keistimewaan 4 partai ini sebagai partai pengusung utama. Apapun judulnya, Pak Prabowo nanti akan berbagi perhatian, akan berbagi kue, akan berbagi porsi. Ini yang sepertinya akan membuat kenapa AHY itu statement. Saya agak kaget. Kenapa AHY yang statement? Mestinya Golkar yang statement itu. Mengingat Golkar itu suara pileknya di internal 02 paling tinggi. PAN juga tidak bereaksi. Dua partai ini sejak awal adalah dua partai politik yang mengusung Prabowo dan Gibran. Justru Demokrat yang bergabung di akhir dan kemudian merasa terganggu sepertinya ketika ada isu PKB dan Nasdem bergabung. Ini yang saya kira memang secara alamiah memang sebenarnya tidak happy kalau ada kawan baru sebenarnya yang saling berhadapan-hadapan harus menjadi bagian dari koalisi itu. Apalagi memang Partai Demokrat ini harus diakui head to head sepanjang kampanye Pilpres dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PKS. Mengingat Demokrat ini kan gagal mendampingi Anies Baswedan. Jadi luka politiknya tuh nggak hilang betul. Itu adalah intinya teman-teman ya, luka politik yang belum kering benar. Habis berantem nih di Pilpres kemarin, tiba-tiba yang diajak berantem diajakin. Yuk temenan aja gitu. Gimana nih? Pantas saja AHY langsung keluar-keluar nih, jangan soal koalisi gemuk tapi rapuh. Mending dengan partai pengusung yang kesetiaannya sudah teruji ini kita membangun Indonesia begitu. Karena memang setelah KPU menetapkan naga-naganya PKB, PKS, Nasdem bahkan sudah memproklamirkan diri. Mau, saya mau jadi koalisi untuk pemerintahan Pak Prabowo begitu. Jadi Demokrat yang sejak awal itu masih lukanya belum kering karena di Pilpres kemarin mau dicalonin tapi nggak jadi karena PKB masuk gitu kan. Malah justru Caimin yang jadi wakil dari Anies, seharusnya kan AHY gitu kan. Kemudian dia menyeberang ke kubu Prabowo, sekarang Prabowo menang malah Nasdem, PKB, PKS mau masuk. Wah, gak terima lah AHY, gak terima. Repli Harun ultimatum Anies Muhaimin dikatakan pengkhianat. Wah. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Saya terus terang saja mengatakan ya, saya sudah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya sudah tolak hari ini. Untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu.
kapokmu kapan turun. Saiki ditinggal abahmu, iya toh, mendekati Pak Prabowo. Anak-anake padha ora trima, sing wis bela-belani demo ning tengah dalan, saiki ditinggalno abahe. Rumangsamu abahmu ki mikirno kowe kabeh sing demo ngono kuwi, ya toh. Terus iki untuk Rapli Harun, jangan kepedean. Sing arep ngajak kowe gabung ning pemerintahan ki lho ya sapa? Wong kok ya aneh-aneh ae kowe iki ron merasa paling yes. Kok eling ngono omongane Bang Hutman, kamu ini kok ngeyel banget dadi wong ron gek ndang tobat kowe iki. Saiki ditinggal abahmu, ya toh. Omonganmu sing ngetuprus demo ora dianggep abahmu kapok kowe kapokmu kapan ron. Apa ini Pak? Pertemuannya Pak? Silaturahmi. Kan halal bihalal. Terima kasih Pak. Pak, sebelah sini Pak. Belakang titik belakang. Kanan Gus. Lurus. Ke sini. Ya. Anak saya mana? Siapa, Mak? Hah? Blocking aja. Sudah blocking es. Cukup. Foto doang ya 1 menit ya. Alhamdulillah, sore hari ini DPP P3 dan DPP PKB melaksanakan silaturahim. P3 dan PKB bersepakat untuk bersinergi di dalam pemilihan kepala daerah. Di berbagai daerah ada potensi kita untuk saling mendukung, saling menopang, mencari kader-kader bangsa yang terbaik bagi terpilihnya orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah merupakan suatu kakak beradik ya dengan Partai Persatuan Bangunan, lahir dari rahim yang sama. Sehingga tentu tidak akan bisa dipisahkan dalam perjuangannya antara Partai Persatuan Bangunan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Yaitu untuk apa? Untuk memperjuangkan umat. Tuh, berita baru nih. P3 sambangin PKB begitu. Yang kalah tuh emang harus bersatu biar nanti balas dendamnya itu ini maksimal gitu. Terbukti kan kemarin pecah-pecah, yang P3 di kubu sebelah sana, PKB di kubu sebelah sini kan kalah tuh dua-duanya. Gimana kalau kita uji coba nih bersatu? Siapa tahu berhasil. Sementara itu, PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju di Pilkada Jakarta. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Meski demikian, nama-nama Ahok masih dianggap sejajar dengan kandidat lain dari PDI Perjuangan, mulai dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Basuki Hadimulyono hingga Tri Risma hari ini. Pak Pantas, kalau tadi Anda menyebut ada sejumlah nama, Pak Basuki Hadimulyono, kemudian Bu Risma Harini, Pak Andika Perkasa. Kalau kita bandingkan nih ketiga nama ini dengan kemudian nama Pak Ahok ini, mana yang lebih besar kansnya kira-kira? Ya, untuk sementara ini ya, punya kans yang sama karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik. Nah, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei-survei yang ada. Kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya. Usul. Ide sih, bukan usul. Bukan ide juga. Tapi coba kita ngelihat bareng-bareng nih. Kalau sudah ada yang diusung soal cagupnya, cawagupnya siapa? Apa tidak ada satupun dari kalian yang memikirkan Anies Baswedan? Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan.
Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Wow. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anda ini berbahaya sekali. Karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Jadi saya sedang bercerita tentang peristiwa prakemerdekaan. Yang pada waktu itu memang ada stratifikasi. Tidak sama sekali tidak bicara tentang kemenangan pribumi, sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata, Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan. Itu menjadi ada konteksnya ketika yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa. Sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Boleh. Jika. Tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari lalu. Jenazah wanita berusia 73 tahun itu akhirnya disolatkan di rumah. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies Pak. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang ya teman-teman semuanya. Ini cuman cerita dari masa lalu Pilkada Jakarta waktu itu yang dimana Ahok akhirnya kalah dari Anies Baswedan. Tapi kalau kita cermati sampai diwawancara oleh Candy, wow, kalimatnya memang bisa sangat mudah sekali untuk disalah tafsirkan begitu. Tapi kemudian ketika PDIP mempunyai ide untuk mengusung Ahok, bahkan Ahok, saya tidak kepikiran untuk menyebutkan nama Anies ketika kontestasi akan saya ikuti via PDIP, kemudian ada Anies di samping saya jadi cagup atau cawagup saya gitu. Wah, jauh dari pikiran itu.
Masih belum kering ternyata lukanya ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu video Buzzer RP kali ini. Saya Abdul, salam.